Fosfolipid memiliki struktur hidrofobik dan hidrofilik. Kalau teman-teman lihat, yang pentul korek api yang warna biru ini adalah yang struktur hidrofilik ya, yang suka air, makanya dia menghadap keluar. Karena dia berhadapan dengan dunia luar yang cenderung polar, ya, larut dalam air. Sedangkan struktur hidrofobiknya ini yang kaki-kaki warna kuningnya ini, dia menghadap ke dalam, ya, karena dia tidak larut dalam air, makanya dia ada di bagian dalam, ya. Oke, itu adalah fosfolipid. Kita masuk ke jenis lemak yang keempat, yaitu sterol. Sterol merupakan the large complex molecule, yang molekul kompleks dan besar yang terdiri dari cincin-cincin yang berkoneksi ya, yang terdiri dari atom karbon, atom hidrogen, dan oksigen. Contoh sterol ini antara lain yang terkenal adalah vitamin D ya. Vitamin D bentuk-bentuknya kan macam-macam, ada kalsiferol, ada kolekalsiferol. Ya. Ini adalah salah satu jenis dari sterol. Kemudian tentu yang terkenal jenis sterol adalah kolesterol ya. Kolesterol ini diproduksi oleh tubuh kita sebenarnya karena dia memiliki banyak fungsi dalam tubuh. Antara lain sebagai komponen dari membran sel untuk membuat hormon seks dan juga untuk membuat garam-garam empedu yang digunakan sebagai emulsifier atau pengemulsi dalam pencernaan lemak itu sendiri. Nah, inilah struktur dari kolesterol ya, terdiri dari cincin-cincin yang besar-besar yang saling terkoneksi. Oke, di manakah sumber kolesterol dalam tubuh? Tentu diperoleh dari sintesis oleh tubuh itu sendiri dan bersumber dari makanan sehari-hari. Ya, jadi sebenarnya kolesterol itu not essential in diet. Dia tidak esensial karena tubuh bisa membuatnya sendiri. Jadi kalau kita makan makanan yang kelebihan kolesterol akan sangat berdampak pada meningkatnya kolesterol tubuh. Jadi harus hati-hati sekali. Ya, di manakah sumber makanan untuk kolesterol? Only in animal sources. Ini harus digarisbawahi ya. Sumber kolesterol hanya berasal dari animal sources, tidak dari nabati, tidak dari tumbuhan. Jadi kalau ada iklan di TV bilang, silakan cobalah minyak goreng ini non kolesterol. Itu jelas adalah pembodohan karena jelas minyak goreng kelapa sawit adalah sumber nabati yang tentunya tidak mengandung kolesterol. Ya, tapi perlu digarisbawahi, kita sudah belajar bahwasanya minyak nabati memang bukan minyak hewani yang mengandung kolesterol. Tapi dari jumlah ikatan tangkapnya, minyak kelapa sawit masuk ke dalam saturated fatty acid atau asam lemak jenuh yang tingkah lakunya akan meningkatkan jumlah atau produksi kolesterol dalam tubuh kita secara signifikan. Jadi tetap harus hati-hati juga, karena ujung-ujungnya juga akan meningkatkan kolesterol dalam tubuh. Ya. Nah, diet and genetik ini akan mempengaruhi sintesis kolesterol dalam tubuh. Karena memang beda-beda sih ya, ada pengaruh genetik juga. Dan sedangkan saturated fatty acid ini nanti sudah kita bahas ya, dia sangat berimpact dalam produksi kolesterol yang sangat berlebihan atau signifikan dalam tubuh kita. Jadi memang betul-betul harus membatasi asupan dari asam lemak jenuh. Kalau kita lihat di AKG kan maksimal 10%. Oke. Kita masuk bagaimana pencernaan lemak ya. Sama halnya seperti membahas pencernaan karbohidrat, kita perlu tahu di mana lemak digesti. Kemudian apa saja hormon maupun enzim yang berperan dalam pencernaan lemak. Bagaimana prosesnya dan seterusnya kita ikuti. Oke, lemak dalam makanan, ingat prinsipnya ya. Mereka ditemukan sebagian besar dalam bentuk trigliserida. Inilah visualisasi dari trigliserida. Ada backbone yang warna orange ini, segitiga ini adalah backbone-nya itu gliserol. Sedangkan ekor-ekor 3 ini adalah fatty acid 1, fatty acid 2, dan fatty acid 3. Ya, ini adalah visualisasi dari trigliserida yang ada di makanan kita. Nah, anggaplah seseorang dia makan makanan yang mengandung tinggi lemak ya. Hamburger isinya ada meat, ada keju. Ini yang akan dia cerna dalam saluran cernanya ya. Masuk ke mulut, kemudian saluran cerna, sampailah dia di lambung. Dari mulut sampai lambung sebenarnya tidak ada pencernaan lemak ya, tidak ada pencernaan trigliserida. Di lambung trigliserida ini mungkin hanya sebatas ya pemecahan bolus saja, pemecahan makanannya saja. Tapi trigliseridanya belum dipecah sama sekali ya. Nanti dari lambung dia akan masuk ke usus halus. Nah, usus haluslah ini akan terjadi pencernaan lemak. Tapi sebelum masuk ke usus halus, ada bantuan dari bile duct, dari ductus empedu untuk mengeluarkan garam empedu yang fungsinya untuk mengelilingi trigliserida tadi supaya lebih mudah berinteraksi dengan enzim pemecah lemak. Kenapa?
trigliserida ini kan sifatnya nonpolar, tidak larut dalam air. Sedangkan enzim pemecah lemaknya adalah bersifat polar. Nah, supaya nonpolar dan polar tadi bisa bertemu, maka perlu dikelilingi dulu oleh selubung garam empedu yang sifatnya polar juga. Saya akan perbesar ya. Nah, ini. Jadi mereka akan menyelubungi atau mengelilingi trigliserida sehingga dia bisa berinteraksi dengan enzim lipase dari pankreas yang sifatnya polar. Nah, struktur yang dibentuk oleh garam empedu ini disebut sebagai misel. Tulisannya misel ya, misel. Dia yang mengelilingi triasilgliserol sehingga dapat berinteraksi dengan enzim lipase dari pankreas untuk dicerna. Oke, kalau sudah membentuk misel begini, maka dia siap untuk masuk ke dalam usus halus. Nah, di usus halus ini asam lemak akhirnya bisa dipecah oleh enzim lipase dari pankreas. Bukan asam lemak tadi ya. Trigliserida akhirnya bisa dipecah oleh enzim lipase dari pankreas, dipecah menjadi gliserol dan asam lemaknya ya, dipecah menjadi struktur-struktur awalnya. Nah, apakah sudah jadi seperti ini dia siap meninggalkan saluran cerna, kemudian masuk ke dalam aliran darah? Jawabannya tidak ya. Lagi-lagi karena dia bentuknya lemak, dia tidak bisa larut dalam air, sedangkan darah kita itu air atau pelarut polar, maka dia harus dibungkus kembali dengan pembungkus yang bisa masuk ke dalam darah atau pelarut polar. Siapakah pembungkusnya itu? Nah, nanti, ini warna oranye saluran cerna, yang warna merah ini darah ya. Masih di saluran cerna sebelum dia keluar meninggalkan usus halus, dia akan dijemput oleh apoprotein dan kolesterol, di mana mereka ini disebut lipoprotein ya, lipoprotein, yang mereka akan membungkus lemak-lemak hasil pencernaan ini untuk masuk ke jaringan limfatik, saluran limfatik untuk masuk ke aliran darah. Ya, pembungkusnya ini disebut sebagai kilomikron. Ya, kilomikron. Tulisannya di sini juga ada, kilomikron adalah sejenis lipoprotein. Lipo artinya lemak, protein ya, berarti gabungan antara lipo dan protein karena dia terdiri dari apoprotein, ada kolesterol di dalamnya, dan tentunya di dalamnya juga dia mengangkut yang namanya hasil-hasil pencernaan lemak, ada gliserol, ada asam lemak di sini. Ya, kilomikron ini dikatakan sebagai vehicle atau mobil pengangkut lemak ya, dari hasil pencernaan lemak di intestine atau di usus halus untuk masuk ke saluran limfa untuk kemudian ke aliran darah. Berbeda dengan pencernaan glukosa yang pada saat sudah jadi glukosa kemudian dia siap dikeluarkan dari usus halus langsung masuk ke aliran darah. Maka untuk pencernaan lemak dia dari usus halus tidak langsung ke aliran darah, tapi harus melalui saluran limfa dulu baru ke aliran darah. Ya. Oke, sekarang ceritanya sudah masuk nih kilomikronnya ya, membawa hasil pencernaan lemak masuk ke dalam aliran darah kita. Kemudian apa yang akan terjadi? Ada dua skenario lah. Ya, kalau yang makan lemak tadi setelah makan dia tidak ngapa-ngapain ya, tidak beraktivitas, tidak berolahraga yang sifatnya membutuhkan energi, maka lemak tadi akan disimpan ke dalam jaringan lemak ya, di adiposa untuk disimpan sebagai lemak simpanan. Tapi kalau setelah makan makanan yang mengandung lemak, orang tadi kemudian berolahraga atau beraktivitas yang butuh energi ya, di mana energi tadi dihasilkan dalam intensitas yang rendah sampai sedang ya, tubuh banyak menggunakan pembakaran dari lemak sehingga asam lemak yang ada di kantong kilomikron ini akan dikeluarkan ya, untuk dimasukkan ke dalam miosit atau sel otot yang membutuhkan untuk energi untuk dibakar atau dioksidasi menjadi ATP. Ya. Jadi ada dua skenario pada saat lemak masuk ke dalam darah kita. Bisa apakah dia akan dimasukkan sebagai fat droplet untuk storage atau dia akan menjadi masuk ke dalam muscle cell untuk diproduksi sebagai ATP untuk energi. Skenario yang ketiga, kalau misalnya asam lemak tadi dimasukkan ke dalam jaringan lemak diubah menjadi triacylglycerol atau trigliserida untuk disimpan. Karena yang bersangkutan tidak beraktivitas setelah makan lemak. Tapi besoknya dia mau puasa, atau besoknya dia mau lari maraton, atau mau berolahraga, atau mau beraktivitas lah yang membutuhkan energi dari lemak. Maka otomatis tubuh akan mengambil cadangan lemak ya, asam lemaknya yang akan diambil, dikeluarkan untuk dimasukkan ke dalam sel otot yang membutuhkan untuk diproduksi menjadi energi. Bagaimana prosesnya untuk skenario ini?